Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Kita ngobrol lagi sama Mas Bro di sini. Jangan di skip dulu bagian belakang video. Biasanya saya taruh bagian yang penting-penting biar yang nggak nonton sampai habis ya nggak dapat ilmunya Mas Bro. Sana Anda jadi sangkut. Ya harus begitu, sabar, belajar dulu. Kalau kita mau tempur, kita mau perang, mau tempur, Anda nggak punya senjata, cuma itu aja yang kupat kapet, buat apa itu ya? Belum apa-apa sudah ngobrol kemana-mana ya, kaleng rombeng ya, kaleng rombeng, kaset kusut, bajakan ya, apa aja yang penting kita santai slow apa adanya, original. Ngapain lagi bikin pusing-pusing hidupannya sekali ya. Siapa yang sangkut di disui, makanya kalau ngomong sui saya apa ingatnya yang susu itu. Ini orang pada kacau ya. Ini bukan susu yang macem-macem, nanti disangka Mas Bro nggak berdedikasi. Yang namanya orang itu jangan lihat dari omongannya, tapi yang dilihat itu hatinya. Kadang-kadang orang yang omongannya baik sekali ya, halus sekali, nyatanya tukang tipu ya. Jangan lihat orang itu dari ngomongnya, dari cengengesannya ya. Anda salah ditongkrongi yang omongannya yang hebat-hebat, yang muluk-muluk, ternyata Anda lagi ditipu, ditikam dari belakang, Anda gak terasa. Suwi ya, suwi. Coba siapa yang ngacung tunjuk tangan yang udah dihantam, udah disikat, udah dilibas, sudah ya Anda dimakan sama paus. Belum apa-apa Anda sudah kemakan. Nanti ketika halping BTC yang lain pada cuan, Anda modalnya sudah habis Anda. Makanya saya kasih tahu ya, ini untuk pemula ya. Tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Saya di sini akan membuat channel edukasi yang benar untuk para pemula supaya nggak pada nangis di pojokan ya, uang pinjem, uang segala macam, kita nggak tahu uang dari mana untuk main kripto, uang kecil, uang sedikit pingin cuan, yang ada malah makin habis. Apakah nggak nangis Anda ya? Ini betul-betul ya saya ajarkan di sini, sabar ya, nggak usah banyak-banyak. Belum apa-apa udah cereges lagi itu. Kalau saya kalau ngomong belum ada 5 menit pinginnya ketawa aja ngelihat Anda sangkut di suwi sih. Sebelum kemarin longsor ke bawah kan udah saya peringatkan, di TP aja, TP. Ini yang namanya main game, main kripto ya. Kita nggak ceramah dulu, yang penting itu Anda tahu dulu ilmunya. Mau perang Anda nggak bawa apa-apa, hanya itu aja, kopat kapet kacau. Nggak karuan. Ini yang saya kasih tahu ini ya, ini serius ya. Jadi gini bro ya, di dalam investasi kripto itu harus belajar dulu, karena orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, orang-orang yang hati-hati, pikirannya tenang, dia akan berpikir yang logis, dia akan berpikir yang betul-betul nggak sembarangan. Dia harus bisa melakukan keputusan yang tepat, cepat, dan pas, nggak sembarangan. Ini saya kasih tahu ilmu yang puncak lagi. Kemarin yang 24, ini 25 ya. Ini saya kasih tahu Anda, di dunia ini investasi pertama itu di emas, kedua silver ya, yang ketiganya BTC. Kan ada yang lain bro, alah itu yang tanah, yang ini itu urusan yang ece-ece. Ini yang urusan investasi gila-gilaan, orang-orang besar-besaran yang lagi bermain itu di situ, bermain emas, silver, sama BTC. BTC naik ke atas, altcoinnya belum. Saya katakan apa kepada Anda ya, orang yang pinter, orang cerdas itu nggak akan pilih selain BTC. Tapi karena kita mau uang kecil jadi uang gede ya nggak masalah, untung-untungan. Apa alasannya Mas Bro? Alasannya seperti ini ya, kalau Anda ingin tahu. BTC itu desentral, nggak ada yang kontrol. Maka orang yang ngerti, orang yang hati-hati, dana besar, pasti masuknya silver ya, emas, sama BTC. ETH pun nggak mau. Semua dasarnya kripto itu nggak ada yang bagus, jelek semua, bobrok semua. Yang bagus cuma ATO, BTC, itu si ETH Mas Bro. Makanya dengerin dulu, kalau
saya lagi ngomong, Anda sudah tanya lagi. Yang tanya Anda sendiri, yang tanya Mas Bro sendiri, tanya sendiri, dijawab sendiri. Gila kali. Ya terserah Anda mau bilang apa. Kalau ini nggak sambil bercanda, nanti nggak ketemu ilmunya. Seperti ini ya, Anda makanya harus paham betul ya. Harus paham. Kalau Anda nggak paham, gimana? Apa sih Mas Bro? Langsung aja. Ya saya mau langsung. Ya langsung jaya. Gini Bro, di kripto itu tidak ada yang bagus kecuali BTC. ETH itu nggak bagus, ETH itu kuat, paham? BTC itu paling bagus, BTC kripto, nggak ada yang lain bobrok semua. ETH itu masih dikontrol, besok mau dicabut likuiditasnya, mau dihabiskan, bisa aja. Ada yang pegang, ada yang kontrol. Cuma untungnya ETH itu kuat. Di situ paus-paus ya, benteng-benteng, orang-orang gede, ya pokoknya siluman macem-macem di situ komplit, benteng-bentengnya kuat. Makanya kalau ada yang bikin layer-layeran, nah blockchain lagi yang mengancam daripada ETH pasti dibabat. Saya kasih tahu Anda seperti itu ya. Yang namanya kita itu kan baru yang Arbitrum, kenapa itu nggak dijadikan samakan dengan Sui? Beda ya, beda. Kenapa? Arbitrum itu berdiri di bawah benteng yang kuat, di bawah kekuatannya daripada kripto itu ya, yang saya katakan ETH itu kuat ya, makanya Arbitrum berlindung di tempat yang kuat ya, pasti dia kuat. Kalau Sui itu berdiri sendiri, belum tahu ke depan juntrungannya ya. Katakan lagi kenapa yang namanya di ETH itu katanya kuat, tapi nyatanya kemarin yang di yang token-token micin kemarin pada hancur. Apa itu alasannya Mas Bro? Gampang saja, beda. Arbitrum itu kan blockchain layer 2 nya. Kalau token-token micin itu kan hanya nebeng di Arbitrum, karena di ETH-nya mahal gas fee-nya ya, makanya larinya di Polygon sama Arbitrumnya, paham ya? Kalau Arbitrumnya kan jelas kepake blockchainnya. Kalau token-token yang baru-baru kayak PP itu kan hanya numpang di blockchainnya, paham ya? Saya rasa dari situ ya. Ini saya kasih tahu lagi bahwa di dalam bermain kripto ini semua game ya, semua ini lagi beradu ilmu kekuatan. Kalau yang namanya perguruan pencak silat itu seperti itu, lagi adu ilmu gitu, nggak tahu. Kalau Anda lagi adu uang, saya kasih tahu jangan cengenges ya, makanya harus belajar dulu Anda. Jadi seperti ini ya, kalau BTC itu nomor satunya orang yang cerdas, orang yang ngerti, yang orang hati-hati, bener, nggak main asal-asalan kayak Anda. Maksudnya itu BTC. ETH pun ditinggal ya, coba kayak apa level Anda, level saya ini terutama Bro, dengan level-level orang yang bisnismen, investasi men itu ETH aja nggak dipakai Bro, berarti EQ dia itu lebih luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya sama dia. Makanya kalau paus ya musuh dengan kita, kalau kita nggak belajar dulu strategi ilmu licik yang betul, bukan licik-licikan yang dia licik ya kita licik lagi. Ini saya kasih tahu, jangan pernah beli token ketika harga naik. Kalau hancur Anda baru beli, kecuali Anda siap nangis, nggak masalah ya. Sekarang itu kenapa saya bilang semua ini strategi, harus pakai ilmu jurus mabok itu seperti ini ya. Di blockchain ya, di blockchainnya ya BSC Scan, BNB itu kan sudah terkenal ya, bahwa token micin yang berdiri di situ kebanyakan developernya ngiprit, lari, scam, penipu semua ya. Sekarang token-token baru agak sepi, pemasukan para rampok-rampok, para scammer itu sekarang lagi kurang dompetnya ya. Dia juga pakai strategi, pakai cara ini. Kalau di layer 2 nya ETH yang agak murah, ataupun ini di jaringan ETH, pasti nanti banyak orang FOMO, banyak orang masuk, karena udah dikenal di jaringan ETH itu tempatnya
orang-orang yang baik, nggak scam ya. Contohnya di Shiba dulu berhasil di jaringannya ETH, itu strategi lagi. Di BNB kurang laku, sekarang lari beramai-ramai menjamur pindahnya ke ETH. Sama juga sebetulnya yang bikin apa itu token scan itu ya si Bambang ya, si Andi itu sama orang-orangnya. Makanya Anda mau melawan sama Paus, kalau Anda nggak pakai betul-betul senjata yang modern, Anda pakai apa, senjata tumpul, mereka pakai senjata nuklirnya Mbah Putin dipinjam, Anda mau apa? Makanya saya kasih tahu, saya peringatkan di sini bahwa bermain kripto itu harus hati-hati. Tidak ada kripto yang bagus, semua jelek, semua buruk. Yang satu yang bagus hanya BTC. Kalau ETH itu kuat, mampu, kuat, ibaratnya itu apa namanya, dia itu regimnya kripto itu di situ ya. Saya kasih tahu seperti itu, paham ya? Jadi Anda harus belajar betul-betul, sabar ya. Waktunya kita mau investasi, umpul-umpul sedikit-sedikit, cari koin-koin yang bagus, nanti di TP di saat next bulan halving BTC. Sekarang Anda uangnya udah habis dimakan suwi, gimana Anda? Dikasih tahu sih nggak nurut. Kacau lagi Mas Bro ini ya. Lanjut ya, masih semangat, sangkut salah sendiri sangkut. Ini begini bro ya, saya akan bicara di BTC dulu, mengenai BTC ya. Nanti arahnya kemana-mana, lompat sana lompat sini nggak masalah kayak kuda. Ini jadi seperti ini ya. Sekarang kalau BTC itu kan nanti kalau harga turun ya silakan ambil ya. Ini kan lagi rame berita Fed ya, yang menaikkan suku bunga 0,25 basis poin, basisan bodo amat. Yang lagi seneng itu kan katanya nanti ini udah terakhir atau sekali lagi, yang patokannya juga kadang-kadang dia nggak jelas, kadang-kadang juga berubah-berubah. Makanya kalau berita itu dengerin aja lah, kayak kita dengerin stereo aja. Masalahnya semua itu di sini saya katakan, saya sampai jenuh ngatakan yang namanya ini tuh lagi game ya. Kita tuh lagi perang, lagi tempur ya, bukan hanya semata invest. Kita itu lagi game, adu strategi, adu otak, adu kepandaian kita ya. Yang namanya semua seperti itu. Sebetulnya saya bahas data-data, berita-berita banyak sekali, bisa saya bahas di sini. Nggak ada yang orang nggak tahu, semua bisa nyari, baca-baca di berita-berita CNN, bisa di Google, bisa di mana-mana, banyak berita itu. Kalau saya ngobrol masalah berita, Anda akan pusing sendiri. 1 jam video ini nggak akan selesai hanya membahas data. Itu saya ambil ya, bagi orang-orang yang nggak ngerti, saya ambil dasarnya, pondasinya ya, pondasinya. Semua itu lagi perang tempur, main game cerdas-cerdasan, pinter-pinteran. Semua kita itu asal masuk, ketika ada barang baru kita terjerumus masuk, mana yang lagi tenar, mana yang lagi hebat. Bahaya kalau Anda seperti itu. Istri tetangga cantik, Anda tiba-tiba pingin yang cantik, mau kawin lagi. Bukan begitu. Saya kasih tahu seperti ini ya. Yang namanya Fed, berita ini, ada berita itu semua itu skenario, dipakai, dimanfaatkan ya. Manfaatkan para yang memang otaknya otak pada mafia itu bermain kripto itu pada seperti itu. Ini Fed ya lagi apa, menaikkan cuma 0,25 basis poin, ngomong lagi yang nanti bulan Juni akan selesai, tiba-tiba market diangkat jebret ke atas, tiba-tiba dibanting lagi. Itu bisa terjadi ya, kayak gitu. Sekarang contohnya lagi Sui. Jadi Sui itu kan harga sudah di atas, diangkat sama Well ya, diangkat sama Well, diberitakan ya, dipromosikan di sana sini, di endorse sana sini ya, naik, harga itu naik. Yang terbawa FOMO mesti banyak, pada masuk di atas. Well tuh TP dikit, nggak banyak, supaya harga itu tetap bertahan dulu selama seminggu atau enggak, itu bertahan biar yang masuk tuh banyak. Tapi yang masuk nggak bisa jual, baru masuk harganya masih standar sih, sama aja. Anda baru masuk sejam 2 jam, harga belum naik, Anda kan nggak mungkin TP. Apalagi kalau dijatuhin ke bawah sedikit cerit gitu, Anda kan mau TP, kan mau cut loss, Anda kan masih rugi. Nunggulah 2 hari lagi lah, seminggu lagi barangkali naik. Ternyata baru 2 jam sudah dibanting, Anda mau apa? Anda kecolongan itu di situ ya. Makanya
pondasi itu paling utama, paling penting ilmu dalam bermain kripto. Sekarang kan ini orang-orang besar sekarang ini lagi dimainkan Fed umpamanya ya, Fed lagi naikkan suku bunga, mau pivot, mau ini mau itu segala macam, itu nanti dijadikan strategi untuk bermain dia ya. Rumus dia nanti seperti apa ini, kalau dia mau mencari barang murah, dia akan bikin fatwa, akan dibanting semua media yang kontrol dia ya, sampai Facebook pun dikontrol, Twitter dikontrol. Harga banting dulu, nanti diangkat lagi momennya pas halving BTC. Kan nggak mungkin pas halving BTC itu diangkat momen hancur, dijatuhkan barangnya, nggak bisa, bertentangan. Makanya pas diangkat nanti BTC halving, diangkat harga ke atas yang nanti 100.000 udah mentok apa namanya topnya, tapi nanti akan dikeluarkannya sampai 200 topnya. Jadi orang yang di harga 100.000 itu masih banyak orang yang masuk. Di ATP kan harga nggak langsung jatuh begitu ke bawah, jadi apa marginnya, keuntungannya gede. Tapi kalau langsung TP ke bawah langsung habis, disikat langsung habis, kan yang namanya apa, yang namanya dijual instan kan harganya nggak sesuai apa yang dia inginkan. Mana yang memang ada order belinya di bawah ya, dia tetap kejualnya harga bawah. Makanya harga ditahan dulu dikit-dikit ya, menjualnya di samping dikit-dikit. Nanti dia akan promosikan ketika nanti UL akan menjual di 100.000 ya, pasti dia akan keluarnya sampai 200.000 supaya nanti orang yang itu apa yang baru masuk walaupun harga 100.000 UL-nya TP. Ini semua skenario, semua perang ya. Saya ngobrol seperti ini, Anda perhatikan, ini ilmu supaya Anda ngerti dalam bermain kripto. Contohnya Mas Bro, ada lagi contohnya, nggak ada contohnya di sini, semua ada. Kalau mau ngobrol tuh asal ngobrol tok gampang, emangnya gampang, kita harus cari ilmu dulu. Gini ya Bro, tak jelaskan ini ya. Waktu FTX hancur ya, hancurnya FTX itu pun para orang-orang pinter bisa memanfaatkan ya, dalam kesempitan menjadi peluang Bro ya. Langsung di FAT semua itu dikasih FAT ya. Yang namanya yang hancur FTX, tapi Binance, KuCoin, semua exchange dicurigai ini nggak aman, ini bahaya. Ujung-ujungnya apa? Jualan ledger biar laku ya. Anda ngerti nggak? Anda berpikir ke situ nggak? Sekarang hampir tutorial, silahkan beli ledger biar aman, biar aman, masuk ya keuangan dari promosi ledger ya. Ditambah lagi exchange-nya di FAT sedikit, nggak masalah ya. Sekarang laku walletnya, trust walletnya laku dari Binance-nya ya, yang gas fee-nya nggak ngotak. Anda nggak mungkin berpikir ke situ. Semua itu skenario ya. Para paus itu akan seperti itu, orang-orang bisnis itu seperti itu. Besok siapa yang harus saya terekam? Ibaratnya dia harimau, Anda terperangkap ya, Anda kemakan harimau ya. Makanya saya kasih tahu di sini, sabar, yang tenang dulu dalam bermain kripto, akan menjadi pemenangnya. Beli di saat harganya hancur, longsor, cerit, jangan cerot. Anda beli ini udah lama Mas Bro nggak cerot katanya nggak berdedikasi ya. Terus saya kasih tahu seperti itu ya, dalam bermain kripto harus berhati-hati betul ya. Oke ya, lanjut ya. Ini saya agak bicara agak ngeri, saya agak takut ini. Yang kali ini sebetulnya sudah lama saya hindari ini masalah Shiba ya. Saya pura-pura nggak tahu. Saya alhamdulillah nggak ada orang yang minta dibahas Shiba, tapi kemarin ada yang minta dibahas Shiba ya. Sebetulnya saya udah sedikit nyinggung setiap video saya masalah Shiba yang awal-awal. Mungkin ya Bapak itu belum dengar Shiba ya, walaupun pahit, walaupun nggak enak, saya akan sampaikan ya. Shiba juga saya di sini harus berkata jujur, saya nggak bisa membohongi diri kita sendiri, apalagi membohongi orang lain, urusannya panjang. Tapi ini yang semua yang saya katakan ini ya, Anda perhatikan ya, dan ini pendapat saya pribadi. Saya katakan bisa betul juga banyak bisa enggaknya. Ini hanya pandangan pendapat saya pribadi. Diingat-ingat Pak ya, masalah Shiba yang Anda bisa berhak punya pandangan tersendiri, nggak masalah ya mengenai Shiba. Sebetulnya saya nggak enak dengan Shiba Amri, terutama juga saya nggak enak juga
holder Shiba itu pasti banyak sekali, karena Shiba waktu itu harganya top, banyak orang yang kaya di situ dari Shiba, dan banyak yang terpancing, yang baru-baru ngerti, baru masuk di bucuk, sekarang pada sangkut di Shiba. Makanya saya kasihan seperti itu, tapi di sini saya harus berkata jujur pada Anda ya, sebab seperti ini ya, yang namanya Shiba ini bisa nanti harganya habis, juga Shiba ini bisa harganya melambung lagi ke atas, terbang lagi, tergantung nanti bagaimana yang punya Shiba banyak, dia bisa promosikan Shiba kembali, bisa narik paus sesama paus, mungkin yang sangkut paus ngajak paus satunya ya, diajak masuk, paus yang sudah masuk dulu, yang sudah sangkut di ATP itu ya bisa naik lagi ya. Wong namanya di sini itu game bener-bener main catur ya, saya katakan seperti itu. Jadi Shiba Inu ini market cap-nya sekarang sudah besar ya, hampir ratusan triliun Pak ya. Yang namanya market cap sudah besar, untuk menaikkan harga itu sangat berat ya, harus triliunan lagi paling enggak. Shiba itu kalau mau naik 1 kali lipat saja hampir 100 triliun dana yang masuk. Waktu itu dana Shiba yang masuk itu 219 triliun kalau nggak salah, waktu Shiba harganya 1,3 rupiah. Itu hampir semua paus-paus ETH terjun, ikut bertanding, ikut beradu di Shiba pada waktu itu. Terus orang-orang yang pada hold BTC juga pada terjun ke Shiba, sampai Shiba itu jadi 6 besar, kalau nggak 6 atau 5 ataupun 7 ya, saya nggak ingat lagi, pokoknya rankingnya di bawah 10. Itu gila nggak? Artinya apa? Market capnya besar kayak gitu, para paus yang masuk di BTC, yang masuk di ETH, yang masuk di altcoin, semua tempur fokus ke Shiba semua, maka Shiba harganya ngelonjak, itu sangat luar biasa. Kalau sekarang ke depan itu ya, saya ingatkan Shiba ya, maaf ini saya harus berkata jujur, tapi ini pandangan pribadi saya loh, juga bisa benar juga bisa enggak. Jadi waktu FTX bangkrut, si Kribo itu ya, itu kan exchange itu diberitakan miring, orang dibikin takut ya, fat jelek bahwa exchange nanti kayak FTX semua gimana. Ayo pindah ke Ledger, yang jualan Ledger laris. Ayo pindah ke itu apa namanya, wallet, Trust Wallet laris, yang biayanya gas fee-nya nggak ngotak, punya Binance ya. Itu seperti itu, dan akhirnya apa, itu jebakan lagi bro ya. Memang dalam kesempitan itu setiap well itu bisa memanfaatkan momen-momen yang pas, walaupun sendi-sendi dari memori-memori yang kecil, dia bisa masuk ke situ. Yang namanya saya bilang banyak siluman di kripto ini ya, banyak makhluk halus bergentayangan, muter-muter mas bro. Enggak, waktu eseng-eseng di fat jelek, akhirnya pada diaudit. Setelah audit ya, ada yang auditnya nggak mau, dapurnya supaya nggak kelihatan, ada juga yang auditnya mau terang-terangan. Akhirnya apa, CRO itu ya, crypto.com itu ya, itu dibuka terang-terangan, orang pada kaget di seluruh seantero dunia ini pada kaget loh. Sekelas crypto.com 20% asetnya dia itu ternyata Shiba Inu bro ya, ternyata Shiba Inu. Artinya apa, waktu kenaikan tinggi di tahun 2021 itu yang mengangkat harga CRO, setelah kemarin diaudit masih ada 20% aset keseluruhan daripada CRO itu Shiba Inu. Berarti dia itu sangkut bro ya, dia itu sangkut. Kalau CRO nanti ya banting harga cut loss di Shiba, ya bisa
habis SIBA. Tapi kalau CRO nya nggak mau rugi, dia promosi lagi ya, pinter-pinter dia mencari ajian pengasihan semar mendem ataupun jaran goyang. Ayo siapa yang ikut saya, ayo kita naikkan SIBA, angkat kembali ya, mungkin dengan apa kokoin ataupun apa, kalau kokoinnya mau ya, apapun Binance ya, ayo SIBA diangkat lagi. Habis itu masuk ya bisa terbang ngebul lagi, tapi diam-diam CRO nya ya, crypto.com nya, PP yang sangkut giliran temennya. Itu bisa aja seperti itu. Di sini politik permainan semua. Jadi saya katakan pahit ya yang punya SIBA, maaf saja ya kalau yang terjadi ini, yang saya katakan ini semua ya analisa saya pribadi, bisa benar bisa enggak, karena namanya analisa kan berbeda-beda. Kalau pendapat saya seperti itu ya, untuk naikkan SIBA butuh dana yang gede. Kenapa SIBA masih marketnya masih gede seperti itu, padahal token micin sudah banyak yang cuan di situ, bahkan yang dari Bali itu sampai dapat 118 miliar. Itu dari mana kok sampai marketnya sampai sekarang masih gede? Itu kan punyanya crypto.com, itu masih di situ. Udah ya, paham ya, itu ajalah Pak ya, dicerna sendiri SIBA itu kedepannya seperti apa. Tetap saya doakan semua yang punya SIBA nanti terbuang SIBA-nya dan semua menjadi cuan. Saya tetap saya doakan yang baik, tapi walaupun itu saya analisa seperti tadi ya, Anda cerna sendiri ya, mungkin paham yang saya katakan. Kalau Anda mengikuti betul-betul ya, jangan kecekokan token micin nanti jadi nggak masuk yang saya uraikan tadi. Itu aja yang masalah SIBA ya, cukup ya. Udah ya SIBA, udah, intinya gini aja ya, ini sudah nggak ada waktu lagi, kurang sedikit lagi 1 tahun itu waktu nggak terasa ya, begitu cepat ya. Kita itu main aja di 10 top CMC yang uangnya miliaran, jelas nggak akan masuk ke apa ETH, nggak akan masuk ke BNB, khusus BTC. Orang-orang yang memang bisnismen sejati itu dia ngambil keputusan nggak sembarangan ya, yang BTC itu yang terbaik, kalau ETH itu yang kuat gitu. Makanya hati-hati, sekarang sudah menjelang apa halving BTC, nggak usah lagi ngurusi koin-koin baru, token-token yang baru muncul yang FOMO itu jangan. Sudah jelas sekali orang kita itu senangnya FOMO ya, senangnya yang lagi tren, yang lagi harganya tinggi, yang lagi rame. Anda dipancing seperti itu, dijebak seperti itu, Anda langsung habis uangnya. Yang itu semua strategi main catur orang kita itu seperti itu. Orangnya kolokan, kalau ada yang lagi rame, lagi trading, lagi trending, tiba-tiba main masuk, tanya ini tanya itu, nggak tahu itu jebakan Batman. Anda itu kalau kacau betul-betul mindset kita itu, nggak tahu kenapa kita nggak belajar ya. Makanya saya kasih tahu Anda, ini betul-betul jaga apa psikis kita ya, pola pikir kita dirubah, mindset kita perbaiki, harus betul-betul ngerti kondisi kripto. Beli kalau kayak gini nih, price itu sangat lagi harganya ngelongsor ke bawah ya. Ini pun hanya iseng-iseng, kalau token micin ya belinya yang ini aja, yang baby doge ya, banyak itu nggak masalah. Kalau yang namanya inu-inuan itu nggak usah terlalu ini, sama aja token-token kayak begitu ya. Kalau ini proyeknya bagus, memang kedepannya kita juga ini juga nggak tahu, mudah-mudahan nanti diangkat. Yang saya bilang kan kemarin kan top CMC udah jelas untuk persiapan BTC, nanti uangnya Anda habis ya di BTC aja ya, ETH ya sama BNB yang uangnya ratusan juta ke situ, yang uangnya 1 juta 2 juta kan banyak sekali. Itu yang saya katakan, ada yang harga di bawah 1000 ya, ada PRA, ada HOT, ada Depcoin yang dimainkan di Indodax, itu bagus-bagus semua ya. Terus kemarin apa itu yang di jaringannya Cosmos, yang jaringan Cosmos itu kemarin Oasis ya, Oasis Network ya, itu bisa masuk di situ pas harganya lagi banting banget, itu punya prospek kedepannya ya. Cosmos ya bisa masuk ke situ, Algorand nggak masalah, pokoknya sampai top 100 juga. Yang penting Anda pilih-pilih ya, yang harga lagi turun banget udah, yang sudah bertahan di saat bear market kemarin, itu yang bisa dijagokan ke depan. Makanya ya, ini waktunya habis kalau untuk bahas-bahas ataupun cari-cari koin-koin yang lagi FOMO, yang ada Anda dibanting ya. Jadi harus berhati-hati sekali di dalam main kripto ini, nggak sembarangan ya. Saatnya
kita itu persiapan untuk halving yang akan datang. Paus ini catatan Anda, well pelaku pasar ya, orang-orang bos-bos sekelas JP Morgan ya, ditambah lagi perbankannya BlackRock ya, itu semua butuh uang, semua butuh duit. Apalagi kalau lihat gunjang-ganjingnya AS yang katanya ekonominya sampai nggak bisa bayar hutang, ini bahaya lagi ke depan. Semua rakus, semua butuh uang, semua bermain, semua bertanding. Ini catatan. Kenapa Mas Bro ngomong seperti itu? Di saat lagi kondisi manfaatkan ada Fed menaikkan suku bunga lagi, ada yang bilang nanti bulan Juni pivot ya. Sekarang ini lagi dimainkan, manfaatkan kehancuran harga ini untuk serok barang-barang yang bagus di top CMC untuk persiapan nanti di saat halving 2024-2025. Saya jamin nanti cuan luber. Kenapa? Di saat itu uang berhamburan, saya katakan bolak-balik ya, waktunya tahun politik, waktunya uang disebar kemana-mana, waktunya pertandingan antara Joe Biden sama Trump yang jelas itu ke depan. Apalagi kalau Trumpnya jadi anaknya aja ya pecinta NFT ya, dia banyak masuk di Polygon ya, dia pro kripto, apakah nggak luar biasa? Nanti nggak naik Mas Bro. Ini yang namanya momen orang well itu cerdas, orang-orang pinter semua. Kalau momennya menjelang halving BTC, maka semua media, semua berita yang buruk-buruk itu dibungkus rapet Bro, dikunci Bro ya. Yang ada itu berita bagus-bagus semua, karena harga mau diangkat, mereka udah pada serok di bawah. Waktu sekarang ini kita sudah serok juga, nanti yang akan sangkut-sangkut orang-orang baru yang FOMO itu loh ya. Paham Anda seperti itu? Jadi sekarang nanti kan ini waktunya berita-berita ini FUD jelek segala macam, waktunya memang harga dihancurkan dulu sehancur-hancurnya. Apalagi bank-bank katanya juga banyak yang mau bangkrut lagi ya, itu juga ada dimanfaatkan para pelaku pasar, para well. Emangnya kayak kita yang namanya di AS politiknya yang mencengkram daripada negara AS itu pun para mafia usaha besar. Yang namanya presiden itu kalau memang mau nyalon itu di sana itu terang-terangan, ini dari saya mendukung Biden, ini dari ini mendukung si Trump, itu di sana terang-terangan, bukan kayak di kita ya. Jadi memang di sana udah demokrasi bener atau demokrasi kelewat, saya nggak ngerti itu ya. Nanti saya tak ke AS sana ya, kalau udah cuan di kripto browser terus seperti ini. Makanya ini saatnya, waktunya ini harga turun itu DCE Anda ambil, tapi top 10 jangan Anda mikirkan token-token kayak Sui lagi dulu. Waktunya habis Anda ya. Nanti di saat pas halving BTC, wah nanti nggak naik Mas Bro, nggak naik bagaimana? Nanti di saat pas halving BTC, pas di saat ekspuran, mereka para paus semua udah serok di bawah, mereka juga pingin cuan, mereka juga pingin uang. Nanti semua media yang buruk-buruk, yang jelek-jelek beritanya bungkam semua bullkan market semua. Anda lihat ini yang namanya itu aja YouTube ini ya, kalau lagi musim kripto bull market itu semua di beranda itu yang dipajang sama YouTube pun. Anda tahu nggak, itu tutorial kripto semua, yang lain minggir dulu. Gila nggak, sampai media massa pun ya dicengkram. Anda saya kasih tahu ngeyel ya. Jadi kalau waktunya lagi bonyok seperti ini, masuklah yang namanya kripto. Jangan coba-coba harga lagi tinggi, lagi FOMO. Bang Bro, gimana Sui? Bagaimana Sui? Susumu bagaimana Sui? Itu jangan. Kalau beli kripto harus punya prinsip, yang nggak tahu beli di saat harganya hancur. Itu aja udah yang ada Anda selama ini cuan apa sangkut. Yang cuan itu orang-orang yang cerdas, orang yang pintar. Mereka Anda sibuk dengan token micin, sibuk dengan Sui, mereka ketawa-tawa aja. Dia udah beli ungkang-ungkang, dia udah beli di bawah. Nanti 1 minggu
2 minggu belum pada masuk, saya tunggu 1 bulan. Ini ternyata setengah bulan sudah pada masuk banyak, langsung dibanting hari ini 60%. Anda mau apa? Nah itu masih ada lagi nanti yang FOMO, aduh mumpung murah masuk, nanti banting lagi. Itu loh ya, paham ya? Saya rasa obrolan Mas Bro hari ini khusus untuk ngajari Anda senjata untuk tempur di kripto ya. Semua sudah saya bahas, Shiba Inu sudah saya bahas. Sebetulnya saya membahas Shiba Inu itu ngeri bro, karena tahu sendiri ya, punya CRO juga bukan perusahaan yang kecil ya. Nanti saya membocorkan, membeberkan kerahasiaan dapur mereka ya. Ini Mas Bro itu nggak main-main ini. Untung Mas Bro backingnya kuat ini ya. Mas Bro backingnya nggak kuat, ngomong kayak gini besok saya udah dicekal saya ya. Makanya Anda harus ya di subscribe dulu, ujung-ujungnya ke situ ya. Iya ya, makanya saya kasih tahu seperti itu ya. Mungkin cukup ya, obrolan tadi sudah cukup menegangkan ya. Menegangkan nggak bro? Ada banyak ketawanya. Kalau saya ngomong yang serius nggak diimbangi dengan obrolan candaan, Anda nggak akan masuk. Karena kalau saya ketika saya briefing orang-orang yang betul-betul serius, Mas Bro serius lagi, Anda bahaya, nanti takutnya saya briefing pada pingsan gimana. Makanya saya untuk sekelas umum ini ya harus kita sama-sama bercanda supaya obrolan ini bisa dicerna, bisa diterima. Jadi karena umum itu kan kita bukan di gedung politik yang harus berbicara ya khusus untuk satu partai. Di sini kan macam-macam, makanya ya harus dibumbui dengan yang namanya bercanda itu ya. Udah cukup ya untuk Shiba udah saya bahas, pilihan token top CMC sudah saya bahas, bagaimana senjata perang di kripto sudah bahas ya. Obrolan ini sudah panjang ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang saya obrolkan ini ya. Yang jeleknya Anda buang jauh ya, yang manfaat barangkali dianggap manfaat ya Anda bisa ambil ya. Mas Bro banyak salah, ngomong kelepotan, namanya manusia, tidak ada yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.